Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mengerjakan tugas WRHM mengenai metode KB suntik. Di sini kami akan memperkenalkan nama kelompok kami dulu. Saya Sylvia Kartika Kusuma Ningtyas, NIM 0122111059. Perkenalkan, nama saya Zia Nabila, NIM saya 0122111053. Perkenalkan, nama saya Faiza Rini Putri dengan NIM 0122111065. Perkenalkan, saya Sabrina Manzahara dengan NIM 01221110. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Khaliza, NIM 0122111071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Gimana nih kabarnya? Baik nggak? Alhamdulillah. Oke, baik. Senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu semua di acara penyuluhan kesehatan hari ini. Kita akan membahas tentang salah satu metode yang sangat populer, yaitu metode KB suntik. Nah, kenapa sih kita tuh harus menggunakan KB suntik? Karena yang kita tahu tuh KB suntik itu punya banyak kelebihan ya ibu-ibu, karena praktis, aman, dan juga efektif. Nah, untuk lebih jelasnya di sini mari kita simak bersama penjelasan dari kakak-kakak pemateri yang ada di samping saya. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami dulu, yaitu di sini ada Zia Nabila Rohak, Sakina Melia, saya sendiri Sylvia Kartika, terus ada MC Faiza sama Bunga Fatma. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi KB. Keluarga berencana adalah suatu teknik yang membantu individu atau pasangan mengendalikan jarak kelahiran, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, dan mendapatkan kelahiran yang benar-benar diinginkan. Pasangan suami istri sengaja merencanakan keluarga dengan menentukan jumlah, jarak, dan waktu kelahiran dan pertambahan penduduk di Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak serta membentuk keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Nah, di sini ada definisi KB suntik. Menurut Rahmawati dan Sulistiawati 2019, kontrasepsi suntik adalah alat kontrasepsi hormonal yang disuntikan ke dalam tubuh. Nah, biasanya melalui otot bokong. Nah, hormon progesteron ini pada alat kontrasepsi suntik menghambat ovulasi dan juga meningkatkan kekentalan lendir serviks dan mencegah sperma bertemu dengan sel telur. Hormon progesteron ini disuntikan ke dalam tubuh secara rutin, biasanya 2 hingga 3 bulan sekali untuk mencegah ovulasi dan juga menghambat transformasi dari spermanya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan KB. Sebenarnya di sini ibu udah ada yang tahu belum tujuan KB suntik itu apa? Kalau ada yang tahu, kalau ada yang tahu boleh ya Bu dikasih tahu tujuannya itu apa? Ya. Ada yang tahu nggak Bu? Belum ya, belum ada yang tahu ya. Di sini akan menjelaskan tujuan dari KB suntik ya. Tujuannya ini ada 2, tujuan menyeluruh dan tujuan khusus. Tujuan menyeluruhnya itu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak untuk mencapai norma keluarga kecil bahagia dan berkembang yang menjadi landasan untuk mencapai masyarakat sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengelolaan pertumbuhan penduduk. Terus di sini juga ada tujuan khusus. Di sini ada 7. Yang pertama, meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran. Yang keempat, memperlambat pertumbuhan populasi. Yang kelima, mengatur jarak dan menunda kehamilan. Yang keenam, mencegah pernikahan di usia dini. Yang ketujuh, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan utama dari KB suntik ya Ibu. Nah, tujuannya yaitu mencegah kehamilan dengan cara yang pertama menghambat ovulasi. Nah, hormon progesteron yang digunakan dalam suntikan KB ini mencegah ovulasi yang mencegah pelepasan sel telur dari ovarium. Nah, kentalnya lendir serviks ini merupakan hormon progesteron yang mengentalkan lendir serviks sehingga menyulitkan sperma menembus dan juga bertemu sel telurnya. Nah, di sini ada jenis KB suntik. Yang pertama ada suntik progesteron. Suntikan ini mengandung hormon
hormon EPO, hidroksiprogesteron, asetat atau hormon progestin dengan dosis 150 mg. Suntikan diberikan secara rutin setiap 3 bulan. Untuk suntikan pertama diberikan 7 hari setelah periode haid atau 6 minggu setelah melahirkan. Selanjutnya suntikan diberikan setiap 12 minggu atau 3 bulan. Yang kedua ada suntik kombinasi. Suntikan pada kombinasi mengandung campuran hormon hidroksiprogesteron, asetat atau hormon progestin, dan estradiol, dipionet atau hormon estrogen. Suntikan ini memiliki komposisi dan cara kerja yang mirip dengan pil KB kombinasi. Untuk pertama kalinya, suntikan diberikan dalam 7 hari pertama periode haid atau 6 minggu setelah melahirkan jika ibu tidak menyusui bayinya. Suntikan ini diberikan secara bulanan atau setiap 12 minggu. Ibu-ibu, di sini selanjutnya ada manfaat KB. Selain untuk mewujudkan keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera dalam segi medis kontrasepsi, Bentar ya, Ibu. dalam segi medis kontrasepsi juga memiliki manfaat lainnya, di antaranya yang pertama mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, yang kedua mengurangi resiko tindakan aborsi, yang ketiga mengurangi risiko kematian ibu dan bayi, yang keempat mendorong kecukupan ASI, yang kelima mencegah terjadinya baby blues, yang keenam mencegah penyakit menular seksual, yang ketujuh mencegah penularan HIV atau AIDS, yang ke-8 membentuk keluarga yang bahagia. Manfaat KB metode suntik yang pertama aman, artinya tidak akan menimbulkan komplikasi berat bila digunakan ya ibu. Yang kedua berdaya guna bila digunakan sesuai aturan akan dapat mencegah kehamilan. Dan yang ketiga terjangkau. Dan sekali ya manfaat KB-nya ya ibu ya. Kemudian ada cara kerja KB suntik. Untuk KB suntik yang 1 bulan merupakan kontrasepsi hormonal yang mengandung campuran hormon estrogen dan progestin. KB suntik 1 bulan bekerja dengan cara mencegah ovulasi atau pelepasan sel telur, mengentalkan lendir serviks sehingga sperma kesulitan dalam dalam rahim, dan menipiskan dinding rahim sehingga implan pada dinding rahim hampir tidak mungkin terjadi. Untuk KB suntik yang 3 bulan, metode kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon progestin dan tidak mengandung estrogen. Kontrasepsi ini bekerja dengan cara mencegah pembuahan sel telur sehingga tidak akan terjadi pembuahan sel telur oleh sperma, dan mengentalkan lendir serviks sehingga sperma sulit berenang di dalam rahim. Di sini ada keuntungan dan kerugian metode KB suntik. Keuntungannya yaitu ada 5. Yang pertama, suntikan KB tidak mengganggu kelancaran susu ibu atau ASI kecuali silopen. Yang kedua, dapat melindungi ibu dari anemia atau kurang darah. Yang ketiga, ada memberi perlindungan terhadap radang panggul dan untuk pengobatan kanker bagian dalam rahim. Yang keempat, memiliki resiko kesehatan yang sangat kecil, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri. Dan yang terakhir, ada kontrasepsi suntik yang tidak mengandung estrogen, tidak mempengaruhi secara serius pada penyakit jantung dan reaksi penggumpalan darah. Dan di sini ada kerugiannya. Yang pertama, ada gangguan haid, siklus haid memendek atau memanjang, pendarahan yang banyak atau sedikit, spotting atau tidak haid sama sekali. Yang kedua, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu. Yang ketiga, permasalahan berat badan merupakan efek samping tersering. Yang keempat, terlambatnya kembali ke sebulan kemudian setelah pemakaian. Yang kelima, terjadi perubahan pada lipid serum pada penggunaan jangka panjang. Dan yang terakhir, pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, nervositas, dan jerawat. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemakaian KB. Indikasi, bila klien mempunyai jumlah anak lebih banyak dari perkiraannya, namun belum siap untuk mulai menggunakan kontrasepsi jangka panjang, kontrasepsi suntik dapat diindikasikan. Selain itu, klien dengan indikasi penggunaan kontras estrogen, klien yang sedang menyusui, dan klien yang tidak ingin menggunakan kontrasepsi setiap hari atau saat melakukan aktivitas seksual dapat menggunakan kontrasepsi ini. Kontrasepsi suntik juga cocok untuk klien yang mendekati masa menopause atau sedang menunggu sterilisasi. Setelah itu ada kontraindikasi. Ada penyakit atau kondisi tertentu yang membuat penggunaan alat kontrasepsi dikontraindikasikan.
Dinyatakan bahwa ibu tidak layak menjadi calon KB suntik jika yang pertama ada ibu hamil menderita liver atau penyakit kuning, yang kedua ada kelainan jantung dan varises atau pembuluh darah kaki yang menonjol, yang ketiga ada mengalami peningkatan tekanan darah, yang keempat ada diabetes, kanker payudara atau kanker sistem reproduksi, yang kelima ada ibu yang banyak merokok, yang keenam saat ini sedang bersiap untuk operasi, yang ketujuh keluarnya cairan berwarna merah tua dari vagina yang tidak jelas, dan yang terakhir itu ada kondisi yang menyebabkan penggunaan KB suntik ini adalah sakit kepala muda. Nah, selanjutnya kita ke penjelasan paling terakhir ya Bu. Di sini ada waktu memulai penggunaan KB suntik. Nah, biasanya itu waktu untuk memulai KB suntik ini diberikan kepada wanita yang tidak hamil. Berarti kan wanita itu nggak mengandung ya Bu, jadi nggak boleh dikasih KB suntik. Nah, antara hari pertama dan kelima menstruasi mereka. Yang kedua, pada hari ketiga sampai kelima setelah melahirkan. Dan mengeluarkan ASI. Ibu pasca melahirkan menerima KB suntik selama 3 bulan. Jadi setelah dia melahirkan, jeda 3 sampai 5 hari itu boleh untuk disuntikan KB ya Bu. Yang ketiga diberikan kepada ibu pasca keguguran, baik segera setelah kuret atau setelah 30 hari jika ibu tidak hamil. Nah, kalau ini kan sama kayak yang poin nomor 1 ya, karena dia nggak hamil, habis itu dia juga habis dikuret, jadi nggak apa-apa untuk dikasih KB suntik. Ada di sini ada Video mengenai edukasinya. pelayanan KB suntik. Kita simak baik ya ibu. Nah, ibu-ibu ini ada video dari edukasinya ya. Penyuntikan lewat bidan atau petugas yang Bapak Ibu kenal. Cukup pakai video call atau telepon dari rumah. Kalau nggak bisa baca link lewat handphone, nanti konseringnya akan diberikan petugas untuk ketemu. Gampang kan? Ingat, sebelum pergi, isi dulu tas. Nanti kita akan kirim linknya ya Bu ke ibu-ibu sekalian. Jadi di sini kita boleh langsung ngasih, ibu-ibu boleh langsung ngasih pertanyaan buat kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu dari penjelasan yang kita sudah jelaskan mengenai metode KB suntik ini? Aku mau nanya. Iya boleh ya. KB suntik itu bagus juga sih untuk jangka panjang. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kita akan ngumpulin pertanyaannya dulu ya. Ya, jangan sungkan buat bertanya ya, silakan. Apakah KB suntik ini dapat mempengaruhi kesuburan jangka panjang? Baik. Ada yang mau bertanya lagi Bu? Ada. Oke, boleh. Apakah ada perbedaan efektivitas antara KB suntik 1 bulan dan 3 bulan? Sudah ada 3 pertanyaan jadinya ya? Jadi gimana nih kalau kamu materi mau langsung dijawab atau gimana? Boleh langsung dijawab aja untuk menghemat waktu ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, itu kan apakah KB suntik aman untuk jangka panjang? Jawabannya itu secara umum KB suntik itu aman untuk jangka panjang ya. Namun yang penting itu berkonsultasi sama dokter atau untuk menentukan apakah KB suntik ini cocok nggak buat kita gitu. Dan untuk memantau efek samping yang mungkin akan terjadi setelah kita memakai KB suntik. Jadi apakah sudah jelas jawabannya? Sudah. Baik, saya akan jawab untuk pertanyaan nomor 2. Apakah KB suntik dapat mempengaruhi kesuburan jangka panjang? Secara umum, KB suntik tidak mempengaruhi kesuburan jangka panjang. Jadi setelah ibu-ibu berhenti menggunakan KB suntik, kesuburan akan kembali normal. Dan namun ada beberapa kasus dalam penggunaan KB suntik dalam cukup waktu lama dapat menyebabkan perubahan pada siklus menstruasi yang mungkin membutuhkan waktu untuk kembali normal. Jadi ibu-ibu lebih sering aja berkonsultasi kepada dokter. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Apakah ada perbedaan efektivitas antara KB suntik 1 bulan dan 3 bulan? KB suntik 1 bulan dan 3 bulan sama-sama efektif dalam mencegah kehamilan. Namun KB suntik 3 bulan dia memiliki kadar hormon yang lebih tinggi dan mungkin menyebabkan efek samping yang lebih kuat. Pilihannya antara KB suntik 1 bulan dan 3 bulan tergantung pada preferensi dan kondisi kesehatan masing-masing wanita.
Sudah jelas? Nah, sepertinya pertanyaan kalian juga sudah terjawab semua ya oleh kakak pemateri kita. Terima kasih banyak juga atas partisipasi dari ibu-ibu. Apakah ada yang masih kurang jelas? Sudah terima ya. Oke, untuk videonya nanti kita akan kasih ke lewat link aja ya, nanti bisa ditonton di rumah juga bisa. Semua informasinya juga udah kita dapatkan nih dari materi yang bermanfaat dari kakak-kakaknya. Jangan lupa diingat juga kesehatan reproduksi itu adalah hal yang penting yang harus diperhatikan ya ibu ya. Selanjutnya jangan ragu juga untuk berkonsultasi dengan tenaga medis. Untuk misalnya kalau misalnya ibu ada pertanyaan terkait metode suntik KB juga, jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri dan juga keluarganya di rumah ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi dari ibu sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,